Puji syukur kita panjatkan kepada Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Rahim, karena kita bisa berkumpul untuk berdoa novena pada hari ke-7 kepada Santo Yosef. Renungan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pastor Agus mengenai Santo Yosef sebagai pelindung para pekerja. Marilah kita mohon penyertaan Bunda Maria untuk memohon hikmat dan pengertian untuk renungan pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Untuk Pastor Agus dipersilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Bu Lina. Salam sehat untuk para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pastor. Selamat malam, Pastor. Baik, malam ini tema kita sesuai dengan yang diberikan oleh tim kita dalam doa ini, yakni Santo Yosef, pelindung para pekerja. Mari kita lihat bersama figur Santo Yosef ini, belajar dari orang kudus yang punya tempat istimewa dan khusus di dalam karya keselamatan Allah. Selain Bunda Maria, Santo Yosef punya peran yang amat penting. Tapi kali ini kita mau lihat apa kira-kira semangat hidup Santo Yosef yang bisa menginspirasi kita sebagai orang-orang Katolik dalam keluarga, dalam karya dan pekerjaan kita. Paus Fransiskus kita sudah mencetuskan bahwa tahun ini adalah tahunnya Santo Yosef. Mulai dari tahun yang lalu, 8 Desember 2020 sampai 2021. Dan Bapak Paus Fransiskus pun mau agar kita mendedikasikan tahun ini sebagai tahun peringatan 150 tahun deklarasi Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta yang sudah dicetuskan oleh Beato Paus Pius ke-9. Dalam surat apostoliknya, Paus Fransiskus menggambarkan Santo Yosef sebagai Bapa yang terkasih, Bapa yang lembut, Bapa yang patuh, Bapa yang menerima, Bapa yang secara kreatif, berani. Tapi juga adalah seorang Bapa yang bekerja keras. Tentu kerja keras di sini, kerja keras sebagai orang beriman, yang tahu makna, arti dari semua karya dan kerjanya. Bapak Suci menulis di dalam dokumen Patris Corde dengan latar belakang situasi di mana kita sedang menghadapi COVID-19 saat ini. Dan tujuannya mau melihat lebih jelas pentingnya orang-orang yang biasa dan sederhana, yang jauh dari pusat perhatian, tetap sabar dan menawarkan harapan kepada setiap orang. Dalam hal ini mereka menyerupai Santo Yosef, orang yang kehadiran sehari-harinya tidak diperhatikan, namun orang bijaksana, tersembunyi. Meskipun demikian, memiliki peran yang tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Artinya bahwa sejak awal, dalam rencana keselamatan Allah, Santo Yosef sudah dipilih secara khusus oleh Allah untuk terlibat dalam karya besar yang direncanakan oleh Allah. Ada satu ungkapan yang dikutip oleh Paus Fransiskus mengenai Santo Yosef. Secara nyata mengungkapkan kebapaannya dengan mempersembahkan dirinya dalam kasih. Kasih yang ditempatkan untuk melayani Mesias Kristus yang tumbuh hingga dewasa di rumahnya. Ini adalah salah satu sifat kebapaan dari Santo Yosef.
Dan inilah yang membuat Santo Yosef dikatakan sebagai seorang bapa yang penuh kasih. Bapa yang menerima Yesus, bapa yang juga menerima Bunda Maria apa adanya. Sehingga disebut juga sebagai oleh umat Kristiani itu bahwa pengalaman Bapak Yosef ini itu pengalaman yang dimana Yesus juga menemukan kasih Allah yang lembut dari figur seorang Bapak Yosef atau pribadi Bapak Yosef ini atau Santo Yosef. Menurut Paus Fransiskus, hanya kasih yang lembut yang akan menyelamatkan kita dari jerat sang penuntut. Dan dengan menjumpai belas kasih Allah, khususnya dalam sakramen rekonsiliasi, kita malah mengalami kebenaran dan kelembutannya. Karena kita tahu bahwa kebenaran Allah tidak menghukum kita, melainkan menyambut, merangkul, menopang, dan mengampuni kita. Ini bisa dilihat dalam figur Santo Yosef. Walaupun dia bergulat dengan dirinya dengan kelemahan keterbatasannya, tapi tidak menutup dirinya terhadap karya dan rencana Allah. Seorang pribadi sederhana, namun punya kualitas beriman yang sungguh luar biasa. Sehingga kita boleh katakan bahwa Santo Yosef ini memiliki sebuah semangat hidup atau semacam spiritualitas sebagai orang beriman. Ada beberapa spiritualitas yang orang beriman digambarkan atau bisa ditemukan melalui pribadi Santo Yosef ini. Yang pertama, menerima. Jalan spiritualitas Santo Yosef ini adalah jalan yang dia menerima. Menerima bukan berarti bahwa dia pasrah pada keadaan, tapi sebaliknya tegas, berani untuk mengambil sikap, namun terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus. Dan seorang pribadi yang memiliki harapan, mampu menerima hidupnya apa adanya. Yang kedua, memiliki iman. Santo Yosef ini digambarkan ia memiliki iman yang memberi makna pada setiap peristiwa, entah gembira maupun sedih, dan membuat kita sadar bahwa Allah dapat membuat bunga bermunculan dari tanah yang berbatu. Ini disampaikan dalam Patris Corde oleh Paus Fransiskus mengenai atau memaknai tahun Santo Yosef. Artinya, Santo Yosef ini orang yang memiliki kualitas iman yang sangat besar, sangat hebat, di mana di dalam pergulatannya pun untuk mengambil sebuah keputusan, ia selalu membiarkan diri untuk dibimbing oleh Allah. Sehingga Santo Yosef tidak mencari jalan pintas, tapi menghadapi kenyataan dengan diri yang terbuka, mata yang terbuka secara pribadi, mau bertanggung jawab terhadap kenyataan hidup yang ada. Hingga ia mendorong kita untuk menerima dan menyambut orang lain apa adanya juga, tanpa terkecuali. Teristimewa kepada orang-orang yang lemah. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dan juga ada orang muda ya. Kita bisa melihat figur seorang Santo Yosef ini atau Bapak Yosef ini, bahwa dia mempunyai kualitas hidup sebagai orang beriman yang sampai pada titik dia menerima dirinya, menerima siapa dirinya, menerima rencana-rencana Allah di dalam hidupnya. Ketika ia mampu menerima dirinya, maka ia juga mampu untuk menerima pribadi yang lain, termasuk rencana Allah pada diri Bunda Maria dan kehadiran Kristus di tengah kehidupannya. Orang yang berani, tapi juga kreatif. Hal ini ditunjukkan ketika ia mengalami kesulitan. Ia seorang tukang kayu, dan hampir sebagian besar orang di kalangannya pada waktu itu mengenal dengan baik. Sehingga setiap kali Yesus tampil di hadapan umum, selalu orang menyebut Yesus bahwa mereka tahu dari mana asal-usulnya, tahu siapa bapaknya. Itu berarti bahwa keluarga Santo Yosef ini sungguh dikenal dengan baik di kalangannya pada waktu itu.
termasuk profesi Santo Yosef sendiri sebagai seorang tukang kayu. Berani dan kreatif ini oleh Paus Fransiskus dari figur seorang Santo Yosef ini adalah yang mampu mengubah masalah menjadi kemungkinan dengan percaya akan pemeliharaan ilahi. Saya sangat yakin orang beriman sejati ketika berhadapan dengan berbagai kesulitan, entah itu kesulitan di dalam keluarga, kesulitan di dalam pekerjaan, di tengah kondisi kita saat ini, selalu punya keyakinan dan harapan. Orang beriman bukan orang yang lari dari kenyataan hidup, tapi orang beriman adalah orang-orang yang menghadapi hidup atas dasar keyakinan akan penyertaan Allah. Bahkan itu ditunjukkan secara konkret oleh Santo Yosef. Di tengah berbagai persoalan, pergulatan diri, pergumulan, ia dengan berani dan terbuka untuk menerima kenyataan tersebut. Dan penerimaannya ini berdasarkan pengalaman iman, selain itu juga keterbukaan diri kepada rencana dan kehendak Allah. Karena tema kita mengenai Santo Yosef pelindung para pekerja, maka kita boleh lihat spiritualitas kerja dari Santo Yosef ini. Ada beberapa poin. Yang pertama, kasih. Santo Yosef adalah pribadi yang sangat mengasihi keluarganya. Ini dibuktikan dengan ia rela berkorban untuk keluarga kecilnya. Bahkan ketika keluarganya, khususnya anak asuhnya Yesus itu berhadapan masih bayi, harus berhadapan dengan kenyataan yang mengancam nyawanya, dan Santo Yosef mampu untuk berusaha bagaimana caranya agar keluarganya terselamat, terhindar dari bahaya yang mengancam. Selain upaya pribadinya, bahwa ia juga terbuka terhadap bimbingan dan rencana Allah. Kasih itu diungkapkan dengan kesuciannya. Di dalam kitab suci tidak diceritakan bahwa Bapak Yosef ini memiliki beberapa istri ataupun memiliki beberapa selir dan lain sebagainya. Hanya diceritakan bahwa Bapak Yosef ini atau Santo Yosef ini memiliki seorang istri pendamping hidup yang namanya Bunda Maria, dan ia juga seorang bapak yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kesucian, kesalehan, dan keteladanannya terlihat dalam ketaatannya kepada kehendak Allah untuk menerima dan mendampingi Maria dan Yesus. Kasih ini diungkapkan juga dengan kesederhanaan. Bahwa ia tekun di dalam pekerjaannya. Dalam kitab suci pun kita tidak menemukan bahwa Santo Yosef ini tinggalkan pekerjaan, mencari pekerjaan sampingan, ataupun ketika Yesus berkarya dia tinggalkan karya-karyanya itu. Tapi justru orang ini atau pribadi ini bekerja tekun dengan apa yang sudah ia jalani, sudah ia hayati, dan ia maknai sebagai seorang tukang kayu. Sehingga ia adalah seorang figur yang bekerja keras demi cinta kepada Allah dan kepada sama teristimewa untuk keluarganya. Kita bisa melihat dari spiritual kerja kasih ini dari Santo Yosef. Belajar untuk melihat keluarga kita masing-masing, komunitas kita, ketika ada niat yang baik untuk merawat, menjaga perkawinan, menjaga penghayatan kaul-kaul sebagai seorang terpanggil, saat itulah kita sudah mencontohi cara hidup semangat seorang pekerja dari Santo Yosef. Termasuk juga penghayatan kesederhanaan di dalam hidup kita setiap hari. Yang kedua, ada nilai ilahi. Santo Yosef seringkali disebut sebagai pelindung para pekerja, kan memang Santo Yosef ini adalah pribadi pekerja keras. Tapi kerjanya Santo Yosef adalah kerja yang terlibat di dalam karya Allah. Kerja juga sebagai untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagai citra Allah.
terlibat dalam karya dan penyelamatan Allah. Maka Tuhan memilih figur-figur hampir sebagian besar selain para nabi, para murid pun, ketika Yesus memanggil para murid itu pun, pada umumnya Yesus memanggil, Allah memanggil orang-orang yang memang berjuang di dalam hidup. Seorang pekerja keras. Demikian juga pada pribadi Santo Yosef ini. Orang yang kerja keras. Kenapa Allah memilih orang yang kerja keras? Karena kalau hal-hal yang lahiriah, manusiawi, kodrati saja, orang bertanggung jawab, orang tekun dan setia, tidak diragukan lagi kalau ketika Allah mempercayakan karya-karya penyelamatannya dalam hidup mereka. Kita masing-masing pribadi, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda yang bergabung di dalam tim 2 ini, saya sangat yakin setiap kita pasti punya pengalaman. Pengalaman, entah pengalaman itu sederhana sekalipun, bahwa selalu ada pengalaman hidup yang mengiringi kita untuk bisa setia, untuk bisa bertekun, untuk bisa berjuang. Sangat sederhana. Saya sangat yakin bahwa para suster sekalian pun sama dengan saya sebagai seorang imam pun, kita berkarya, bekerja keras hanya untuk kemuliaan Allah dan keselamatan sesama. Demikian juga Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda pun sama. Semua kita bekerja agar orang lain bahagia dengan apa yang kita kerjakan. Dan selain itu juga kita pun bahagia dengan apa yang kita kerjakan di dalam hidup. Untuk memaknai nilai ilahi ini, bacaan Injil hari ini itu tepat untuk kita bisa lihat bahwa di dalam pekerjaan atau karya kita sebagai orang beriman itu ada nilai ilahinya. Ini ungkapan atau pernyataan Yesus di dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 17. Saya hanya ambil ayat 17-nya. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Hal ini mau mengatakan bahwa sejak awal, Allah orang beriman, kita Katolik ini, itu Allah yang berkarya, Allah yang bekerja. Itu kita bisa lihat dalam kitab Kejadian dan kitab yang lainnya. Bagaimana Allah terlibat di dalam karya-karya hidup manusia. Selain itu, sejak awal Allah juga yang menciptakan semua makhluk, termasuk juga manusia yang ada di tengah dunia ini. Bahkan karya Allah itu tergenapi melalui kehadiran putranya untuk menyelamatkan manusia. Dan karya Allah itu hadir semakin nyata, terus berkarya melalui gereja dan pelayanannya. Jadi Allah kita adalah Allah yang berkarya, Allah yang bekerja. Maka ketika orang beriman, itu setiap orang beriman itu dipanggil juga untuk bekerja, berkarya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Atau sesuai dengan panggilan atau profesi kita masing-masing. Ada spiritualitas sebagai seorang pekerja lain adalah kejujuran. Santo Yosef ini seorang tukang kayu yang mencari nafkah dengan jujur untuk menafkahi keluarganya. Memang dalam kitab suci tidak dikatakan banyak mengenai kehidupan Santo Yosef ini. Tetapi hal-hal sederhana dalam pribadi ini bisa kita temukan. Dalam kisah yang sangat singkat mengenai figur seorang Santo Yosef ini, kita bisa mengukur kualitas atau kemampuan pribadi dari Santo Yosef. Orang yang sangat jujur dengan kenyataan dirinya, orang yang jujur tentang pergumulannya, orang yang jujur tentang apa yang dihadapinya, orang yang jujur bahwa dia butuh Allah di dalam hidup agar kuat. Maka Santo Yosef ketika bergumul dengan dirinya dengan kesulitan-kesulitan, selalu diceritakan bahwa didahului dengan penyertaan Allah, sapaan Allah melalui kehadiran para malaikat. Saya sangat yakin dalam karya-karya Santo Yosef pun selalu libatkan Allah di dalamnya. Yang keempat, spiritualitas pekerja yang gembira
dan memiliki sebuah keteladanan hidup. Ini dikatakan oleh Paus Fransiskus bahwa Santo Yosef ini mengajarkan kita sebuah nilai, martabat, dan kegembiraan dari apa artinya yang disebut dengan makan roti yang merupakan buah dari kerja kerasnya sendiri. Artinya bahwa tidak ada kerja karya orang beriman yang sia-sia. Bahkan saya sangat yakin bahwa setiap orang beriman sekalian pasti bekerja untuk hidup, bekerja untuk terlibat dalam karya Allah, tapi bekerja juga untuk membuat orang lain bahagia. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu, para suster yang begitu kerja keras di dalam hidup, dalam karya, apapun bentuknya, tentu itu hanya agar untuk bisa mengekspresikan seluruh kemampuan diri, selain itu juga membuat agar keluarga bahagia, komunitas bisa bahagia, dan juga membuat siapa saja yang menikmati pekerjaan kita pun bahagia. Ada kebutuhan baru untuk menghargai pentingnya pekerjaan yang bermartabat, di mana Santo Yosef adalah santo pelindung yang perlu diteladani. Ini anjuran Paus Fransiskus meneladani pribadi dari Santo Yosef. Maka menurut Bapak Suci, bekerja adalah sarana untuk ambil bagian di dalam karya keselamatan Allah. Orang beriman itu selalu melihat kerja dan karyanya harus pada dalam sisi ini, sisi ilahi, sisi kodrati. Karena semua orang di dunia ini semua berlomba-lomba untuk bekerja. Tapi yang menunjukkan bahwa kerja orang beriman dengan kerja orang biasa itu ditentukan dari bagaimana orang memaknai pekerjaan dan bagaimana orang melibatkan Allah dalam karya-karyanya. Artinya orang beriman selalu yakin bahwa pekerjaannya adalah mengambil bagian di dalam karya Allah. Dan orang bekerja sama dengan Allah. Sederhananya demikian. Bapak, Ibu, para suster, saudara-saudari sekalian, sebelum kita bekerja, kita berdoa. Sebelum kita berkarya, kita berdoa. Itu tanda bahwa kita orang beriman yang menghayati bahwa kita mau ambil bagian di dalam karya Allah melalui karya dan pekerjaan kita. Memang konteks Paus Fransiskus ini dengan keluarkan Patris Corde dalam hubungan dengan tahun Santo Yosef ini ada dalam situasi yang tengah kita hadapi pandemi COVID-19. Sebenarnya Paus Fransiskus juga mau menggugah orang untuk saling bersolider, peduli, melihat bahwa semua orang di dalam kesulitan membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Walaupun mungkin pertolongan kita sangat kecil, sederhana, tetapi sangat bermanfaat untuk sesama kita yang sangat membutuhkannya. Santo Yosef ini seorang pekerja keras yang mengabdikan hidupnya kepada orang-orang yang dicintainya dengan segenap hati dan kekuatannya. Tapi ia juga orang yang rendah hati, tekun bekerja, dan menunjukkan sikap sebagai seorang pekerja keras yang dapat dijadikan teladan oleh orang yang bekerja untuk memenuhi panggilannya. Ini bisa kita, tahun Santo Yosef ini bisa kita maknai sebagai tahun untuk kita melihat kembali sejauh mana karya-karya kita. Apakah karya dan pekerjaan kita itu sudah menunjukkan, mengekspresikan bahwa itu semua merupakan ungkapan iman sebagai orang percaya, ataukah kita hanya bekerja, hanya sekedar untuk mengekspresikan hidup kita. Orang beriman harus sampai pada titik di mana mereka memaknai kerja sebagai mengambil bagian dalam karya Allah. Bagaimana dengan kita orang beriman? Setiap orang Katolik pasti seorang pekerja keras. Saya sangat yakin para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, orang muda, pasti seorang pekerja keras. Korban-korban yang dibuat, usaha-usaha,
hanya untuk keluarga, hanya untuk sesama, hanya untuk agar karya-karya keluarga, karya-karya kongregasi, tarekat, ordo bisa tetap berjalan dengan baik, walaupun di tengah pandemi saat ini. Kenapa? Karena orang beriman menemukan ada nilai, makna dari setiap karya dan pekerjaannya. Maka sesungguhnya ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bekerja keras, itu juga sebuah pengorbanan yang penuh arti, penuh makna, dan tidak sia-sia. Usaha di mana ada niat yang suci dan murni, niat yang tulus untuk keluarga, untuk komunitas, untuk tarekat, untuk gereja, itu bukan sebuah pengorbanan yang sia-sia. Karena Allah melibatkan manusia untuk turut serta dalam karyanya, supaya manusia belajar dari Allah cara kerja yang dikehendaki olehnya. Secara iman moral Kristiani, semua orang beriman Katolik, orang dipanggil untuk mengambil bagian di dalam karya-karya Allah. Namun kita sadar bahwa ambil bagian dalam karya Allah ini sebagai manusia. Terkadang kita bergumul dengan kelemahan, keterbatasan. Kita sudah bekerja sekian tahun, kita sudah berkarya, begitu banyak pengorbanan. Terkadang kita bisa mengeluh, kenapa hasilnya tetap demikian, kenapa keluarga saya tetap hidup dengan keadaan ekonomi demikian, kenapa saya selalu menderita, pekerjaan saya kok tidak memberi dampak yang baik untuk keluarga saya. Terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa bergumul dengan kelemahan ini. Tetap ketahui, kita maknai, kita renungkan adalah apapun karya dan pekerjaan kita, sejauh itu karya yang baik dan mulia, tulus, itu merupakan sebuah karya di mana kita mengambil bagian di dalam rencana keselamatan Allah. Maka dalam situasi sulit apapun, kita usahakan agar tidak menyerah dengan kelemahan-kelemahan kita ini, tapi berusaha menemukan makna, arti di dalam semua rencana Allah di dalam hidup kita. Kita bisa belajar dari Santo Yosef. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan Santo Yosef mendoakan kita selalu. Amin. Saya kembalikan ke Buli. Terima kasih, Pastor Agus. Pengajarannya sangat menguatkan kita semua. Saya ambil beberapa poin dari apa yang diajarkan oleh Pastor Agus tadi, bahwa kita bisa meneladani Santo Yosef, terutama dalam semangatnya dalam bekerja, di mana ada kasih, yang kedua ada nilai ilahi. Santo Yosef juga mengajarkan kejujuran, kegembiraan, dan keteladanan. Dan Santo Yosef adalah seorang yang pekerja keras. Dan apa yang diharapkan dari kita sebagai orang Katolik untuk meneladani Santo Yosef, bahwa kita sebagai orang beriman juga harus bekerja keras, mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Jika niat kita tulus dan murni, pasti usaha dan pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah sebagai untuk kita orang beriman, bahwa kita semua diharapkan ikut berperan serta ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Demikian poin yang bisa saya sampaikan. Untuk saudara-saudari yang terkasih, apakah ada pertanyaan kepada Pastor Agus atau sharing iman
bagaimana kita bekerja, apakah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam bekerja. Dipersilakan Bapak Ibu. Selamat malam Ibu Lina. Selamat Selamat malam malam. Pater Agus. Selamat malam, Bu Vero. Ketemu ya, gabung. Iya. Saya mau sedikit sharing. Oke, silakan Bu. Saya banyak belajar dari Santo Yosef dalam novena Santo Yosef ini. Saya merenungkan Santo Yosef itu adalah pribadi yang tidak terekspos. Dia bekerja di balik layar dengan diam tanpa bicara, tapi penuh dengan tanggung jawab. Tidak pernah protes saat namanya tidak tercatat dan tidak banyak dikenal orang. Saya bayangkan saat itu Santo Yosef ini saat itu mungkin dia juga berjuang melawan egonya. Dia harus menanggalkan diri, menanggalkan keinginan dalam dirinya ketika dia harus menikahi Bunda Maria yang saat itu hamil bukan dari benihnya, dan dia juga harus berjuang bagaimana menghadapi orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu. Saya seperti merasakan berat sekali gitu loh, apalagi dia seorang laki-laki. Nah kemudian ini saya teringat kembali dengan pengalaman saya dalam pelayanan. Kebetulan kan saya bergabung dalam komunitas besar ya, komunitas Catholic Family. Jadi itu komunitas yang banyak mengubah kehidupan suami istri, keluarga-keluarga yang hampir pecah gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan itu pertama kali memakai saya itu pada bagian yang paling rendah, bagian yang tidak pernah dilihat orang gitu loh. Jadi kalau saya itu kan masuknya kalau wanita di camp wanita berhikmat Katolik, kemudian kalau bapak-bapak itu kan di camp pria sejatinya. Nah kalau wanita itu ya semua panitia itu wanita semua. Nah saya pertama kali dipakai Tuhan itu di bagian peralatan, Pak. Jadi saya itu bagian peralatan, menyewa sound system juga, kemudian menyediakan satu tim itu juga ada pembagian bagaimana membagi kamar-kamar peserta, kemudian ketika peserta datang itu kami harus mengangkat koper-koper mereka ke dalam kamar. Jadi bagian yang paling tidak dilihat orang dan bagian yang paling kalau ada masalah itu paling disalahkan. Misalnya mic-nya trouble atau peserta dengan kamarnya yang tidak ada, yang kurang fasilitasnya atau apa itu. Saya bisa merasakan itu. Kemudian puji Tuhan, Tuhan itu menaikkan saya, memakai saya ke tingkat yang paling atas, yaitu kalau di camp itu paling itu tim pujian, itu banyak dilihat orang, banyak dikenal orang gitu. Tapi di tingkat paling tinggi juga itu disitulah godaan itu paling besar juga, bagaimana kita itu bisa jatuh dalam pujian dan kita bisa jatuh bagaimana ini loh pelayananku, tapi kita tidak memandang Tuhan sendiri yang memakai saya gitu. Nah saya merasakan karena saya pernah di level bawah ini, saya merasakan bagaimana yang bagian bawah ini si perawatan itu tidak pernah dilihat orang, tapi justru dari mereka inilah yang tidak terlihat itu mereka bisa mendukung acara bisa sukses gitu. Ada kelegaan di situ ketika acara selesai, kelegaan dan mengucap syukur ketika melihat para pasutri-pasutri itu yang tadinya mau bubar atau cerai, mereka bisa disatukan kembali dengan Tuhan. Seorang ayah yang punya karakter keras bisa
tersentuh Tuhan, kemudian didatangkan anaknya, dia bisa luluh. Ada kebahagiaan di situ. Inilah Tuhan itu memakai setiap hati. Jadi pelajaran yang saya pakai dari Santo Yosef ini, kamu kalau pelayanan itu jangan milih-milih lah. Ya Tuhan sendiri yang mau menempatkan kamu di sisi mana, entah dilihat orang atau tidak dilihat orang, asal kamu mau melayani dengan hati dan tertuju untuk Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita suatu kelegaan atau kegembiraan, sukacita itu, seperti Santo Yosef ini yang menjadi pelindung kita. Terima kasih, Pater. Bu Vero, terima kasih banyak ya atas sharing imannya. Ini sangat menarik, ini menggugah saya secara pribadi juga, dan saya sangat yakin para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari juga pasti merasakan itu. Bagaimana dalam tugas dan pelayanan kita, terkadang kita berkarya di belakang layar yang tidak dilihat orang, kita rasa, waduh, pekerjaan kita tidak dihargai orang, bahkan mungkin dipersalahkan. Tapi pada saat yang sama mungkin kita semuanya serasa baik, kadang timbul dalam diri, oh ini saya loh. Tapi ketika kita kembali melihat renung bahwa yang kita lakukan dalam hidup ini sebuah karya yang dipersembahkan untuk Tuhan, entah kita di belakang layar ataupun entah kita paling terdepan pun, kita selalu punya ada sukacita tersendiri, diapresiasi, dihargai ataupun tidak. Dan banyak juga saudara-saudari kita pun yang mengalami hal yang sama. Mereka temukan ternyata dalam titik terendah dalam hidup pun masih ada kebaikan Tuhan yang mereka rasakan. Nah, bahkan menemukan kebaikan Allah di dalam karya yang sepertinya tidak diapresiasi, tidak dilihat atau tidak dihargai oleh sesamanya. Terima kasih Bu Vero, salam sehat untuk keluarga. Sama-sama, Pater. Terima kasih Bu Vero. Terima kasih, Bu Lina. Kesaksiannya sangat menginspirasi ya. Apakah ada yang lain? Mungkin Pak Budi. kok semua Atau Ibu Farini, Ibu Magdalena. Selamat malam Bu Vero, selamat malam Pastor Agus. Selamat malam juga Bu Pauli. Hari ini sudah lancar ya Pastor, share screen-nya ya, Roh Kudus bekerja. Oh ya, udah jadi. Ya. Sedikit tadi sebelum ini udah dicoba. Sedikit sharing malam ini, teladan Santo Yosef sebagai pelindung pekerja itu benar-benar patut kita teladani, terutama mungkin bagi sebagian orang yang memang dalam hidupnya itu memang sudah mengemban harus memikul pundak sebagai tulang punggung keluarga ya mungkin ya. Jadi seperti yang tadi Pastor sharingkan itu, tidak ada kerja orang beriman yang sia-sia. Dan tidak ada pengorbanan yang sia-sia dengan niat yang tulus. Karena kita yakin Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai ciri, karakter, kelebihan, kekurangan, yang dengan hari demi hari itu kalau kita semakin mengimani itu pasti tentunya akan semakin berkembang. Seperti tunas yang makin berkembang, kalau dipupuk, diberi pupuk yang baik itu akan membuahkan hasil yang baik juga. Jadi teladan Santo Yosef ini juga bagi pekerja-pekerja yang betul mungkin ada jatuh bangun seperti yang tadi Bu Vero sharingkan itu pada saat berada di level terbawah itu
pasti tidak akan banyak orang yang akan memperhatikan itu. Tapi menurut saya bekerja di balik layar itu malah banyak manfaat, banyak hikmah yang bisa kita pelajari. Karena hal-hal yang sedetail, sekecil apapun itu mungkin banyak orang itu tidak memperhatikannya. Tapi disitulah kita bisa mempelajari begitu banyak hal kecil gitu, dari hal yang kecil itu yang akan membuat kita semakin berkembang, semakin baik ke depannya. Pada saat kita sudah berada di level teratas pun, semakin banyak godaan, tantangan yang pasti akan kita hadapi. Begitu juga dengan gosip atau omongan orang yang mungkin iri hati, yang tidak puas dengan prestasi yang sudah kita capai ya. Apalagi mungkin kalau karir seseorang itu dalam waktu yang singkat itu bisa langsung diraih. Pasti banyak orang yang iri hati, itu pasti wajar. Jadi pada saat itulah mungkin godaan yang besar itulah kita diuji juga iman kita. Bagaimana kita bisa menyikapi hal itu? Tentunya dengan hati yang benar-benar niat tulus kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Bukan karena kita mau mendapat pujian atau semata-mata itu untuk kesenangan belaka begitu saja, tapi bagi saya itu lebih ada kelegaan, kepuasan itu dalam hati batin kita itu memang kita untuk semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin itu yang dapat saya sharingkan, karena saya juga termasuk tipe orang yang banyak bekerja di belakang layar, tapi itu tidak membuat kita itu dipandang rendah juga, tidak dipandang oleh rekan-rekan kita gitu. Terima kasih, Pastor Agus, renungan malam ini. Sama-sama, Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk sharing-nya dan juga beberapa input-input pesan yang sangat mendalam untuk kami. Terima kasih, Sis Paulalin. Terima kasih, Bu. Mbak kita sangat terbantu ya dengan Bu Paulalin ya, yang bekerja di belakang layar nih. Sama-sama kita bekerja untuk melayani Allah ya, dan sesama ya. Terima kasih, Bu Lina. Bekerja juga misalnya ya, seperti memasak sebagai seorang ibu rumah tangga, memasak ketika makanannya dimakan oleh anak-anak atau keluarga, pasti ketika masakan kita itu enak, lalu ini mungkin karena sering kita menyajikan, terkadang tidak sampai ada ucapan yang terlontar dari anggota keluarga, oh enak loh makanannya. Terkadang mungkin karena sudah kebiasaan, tapi ada ketika keluarga memakan itu dengan sukacita, membuat mereka semakin sehat dan gembira, ada kepuasan batin secara manusia. Dan tentu secara rohani kita semakin yakin dengan panggilan kita. Apakah ada Bapak Ibu yang lain? Kesempatan untuk 1 atau 2 lagi kisah sharing atau pertanyaan. Atau Pastor Agus mau memberikan sedikit pengalaman mengenai bekerja keras atau bagaimana bekerja dengan penuh dengan kejujuran. Sebenarnya dalam pengalaman orang kudus Santa Teresa Avila yang sering kita kenal dipanggil Santa Teresa dari Avila atau Santa Teresa dari Yesus, pendiri OCD ini punya pengalaman sebenarnya mengenai Santo Yosef ini. Bahkan sebelum Paus Pius ke-9 ini mencetuskan Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta, itu Santa Teresa sudah memilih Santo Yosef sebagai bapaknya, bapak rohaninya. Kenapa? Karena Santa Teresa memiliki pengalaman khusus dengan doa, penyertaan, dan keterlibatan Santo Yosef di dalam karya-karya Santa Teresa pada awal mendirikan biara OCD, baik para suster
maupun para pastor. Nah, karena itu biara pertama yang didirikan oleh Santa Teresa, Santo Yosef. Santa Teresa pernah di dalam karya-karya itu ketika dia berhadapan dengan atau di depan arca patung Santo Yosef, itu Santo Yosef yang bekerja bayi Yesus, yang menggendong bayi Yesus. Nah, ketika mau mendirikan biara, Santa Teresa pergi di depan bayi Yesus itu atau di depan arca Santo Yosef, lalu katakan ke Santo Yosef demikian, Bapak Yosef, saya pinjam anakmu ya untuk pergi membangun rumah untuk anakmu. Nah, karena itu tolong selesaikan karya-karya pekerjaan rumah yang akan dibangun, dikerjakan, supaya nanti anakmu bisa tinggal. Sederhana sekali. Dan di bawah bayi Yesus itu, patung kanak-kanak Yesus, di bawah setiap kali Santa Teresa mendirikan biara untuk para suster OCD maupun untuk para pastor OCD. Sangat sederhana pengalaman ini. Tapi bagi saya, bagi kami, para pastor OCD, ini merupakan sebuah pengalaman iman Santa Teresa dengan Santo Yosef. Bahwa Santo Yosef itu sungguh-sungguh seorang pribadi yang dipilih oleh Allah selain terlibat dalam karya keselamatan untuk mengayomi Bunda Maria dan Yesus, tapi juga karya-karyanya sampai pada masa Santa Teresa, bahkan gereja sampai saat ini. Ia terlibat di dalam karya-karya besar Allah dalam pengalaman hidup Santa Teresa. Nah, itu Santa Teresa memilih Santo Yosef sebagai bapak komunitas-komunitas yang menggunakan nama Santo Yosef untuk sebagai pelindung komunitas-komunitasnya atau biara-biaranya. Ini kisah sederhana yang boleh saya ceritakan pada kesempatan ini mengenai pengalaman spiritual Santa Teresa Avila bersama dengan Santo Yosef. Terima kasih. Terima kasih Pastor Agus, sharing imannya. Kita bisa meneladan Santa Teresa Avila ya, bagaimana menjadikan Santo Yosef sebagai pelindung ordonya. Untuk waktu renungan malam ini, saya rasa sudah cukup. Kami mohon Pastor Agus untuk memberikan berkat penutup. Dipersilakan. Baik, terima kasih. para suster. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Bu Lina sudah membantu memperlancar kita punya sharing pengalaman malam ini. Semoga Tuhan memberkati senantiasa keluarga Ibu. Mari kita berdoa bersama, kita mohon berkat Tuhan melalui doa Santo Yosef. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, di malam yang penuh rahmat ini, kami semua menyatukan hati, budi, dan diri kami untuk berdoa dan merenung bersama hamba-Mu, Santo Yosef. Orang yang sederhana, namun Engkau pilih untuk karya keselamatan-Mu, dengan melibatkannya di dalam karya-Mu sendiri, dengan menjadi orang tua bagi putra-Mu, dan sebagai penolong bagi Bunda Maria. Selain itu juga orang sederhana ini mengajarkan kami nilai tentang makna dan arti bekerja untuk hidup, bekerja untuk keluarga, bekerja untuk komunitas, bekerja untuk karya-karya gereja, dan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Santo Yosef Engkau kirim ke tengah-tengah keluarga Nazaret, dan kami juga yakin bahwa Engkau juga senantiasa mengutusnya untuk menemani
keluarga-keluarga Katolik dimanapun mereka berada dalam karya-karya dan hidup mereka. Dan juga bagi kaum terpanggil yang Engkau utus juga untuk karya-karya ilahi. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami hendak menyerahkan seluruh keluarga-keluarga Katolik teristimewa kami yang dalam persekutuan doa bersama pada malam hari ini, dimanapun kami berada. Berkatilah kami senantiasa dengan berkat-berkat-Mu, agar kami tetap setia kepadamu, seperti yang telah dicontohkan oleh Santo Yosef dalam hidup, karya, serta pekerjaannya. Buatlah karya-karya kami dan pekerjaan-pekerjaan kami menjadi berkat bagi sesama. Kami hendak istirahat ataupun melanjutkan aktivitas kami. Kami memberkat-Mu bagi kami sekalian, untuk keluarga-keluarga, untuk saudara-saudari kami pada malam hari ini. Semoga saudara-saudari sekalian, para suster, orang muda, dan siapa saja yang bergabung dalam doa pada malam hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.